Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teks cerita rakyat. Perkenalkan, nama saya Berlianur Banyubening Damayanti Deni. Perkenalkan, nama saya Halwamia Kotrunada. Perkenalkan, nama saya Janur Jalu Dewi Basuki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fatih Al-Fawaid. Apa itu teks cerita rakyat? Pengertian teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah tersebut, yang berasal dari suatu masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Ciri-ciri teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat memiliki 7 ciri-ciri, yaitu tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, memiliki banyak versi dan variasi, bersifat tradisional, cerita rakyat disampaikan secara lisan, kaya nilai-nilai luhur, disampaikan secara turun-temurun, dan mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Fungsi teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, sebagai sarana penggalang. Dan yang keempat, sebagai sarana mempertahankan nilai dalam masyarakat. Fungsi teks cerita rakyat sebagai sarana pendidikan adalah cerita rakyat dibuat untuk menyampaikan pesan moral yang positif kepada anak-anak. Fungsi teks cerita rakyat sebagai sarana hiburan adalah orang bisa mendapatkan hiburan ketika mendengarkan pendongeng atau membaca cerita rakyat dalam bentuk buku. Fungsi teks cerita rakyat sebagai sarana penggalang adalah cerita rakyat bisa mengikat masyarakat dengan latar belakang budaya dan adat yang sama, karena cerita rakyat berasal dari rakyat itu sendiri. Fungsi teks cerita rakyat sebagai sarana mempertahankan nilai dalam masyarakat adalah nilai positif seperti kebaikan, kerukunan, ramah tamah, dan lain sebagainya sangat penting untuk dijaga. Jenis-jenis cerita rakyat. Menurut William R. Bascom, cerita rakyat dibagi menjadi 3. Mitos, legenda, dan dongeng. Mitos. Cerita mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral. Legenda. Cerita legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri yang mirip dengan mitos, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Dongeng. Cerita dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh dengan khayalan atau fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Cerita rakyat termasuk ke dalam teks fiksi atau tidak nyata. Struktur teks cerita rakyat. Struktur teks cerita rakyat meliputi 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Klimaks, 4. Resolusi, dan 5. Koda. Orientasi merupakan bagian pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi adalah tahapan munculnya suatu permasalahan di dalam cerita. Klimaks merupakan tahapan memuncaknya masalah yang tengah terjadi. Resolusi adalah tahapan penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian penutup atau kesimpulan. Unsur cerita rakyat. Unsur cerita rakyat terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita namun berasal dari luar cerita tersebut. Unsur-unsur intrinsik sendiri meliputi tokoh,
penokohan, tema, alur atau plot, latar atau setting, serta amanat. Tokoh merupakan pelaku di dalam suatu cerita. Penokohan merupakan penggambaran sifat atau watak tokoh di dalam cerita. Tema merupakan hal yang menjadi dasar dari suatu cerita. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, alur sendiri terbagi menjadi alur maju, alur mundur, dan campuran. Latar atau setting merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya cerita. Dan amanat merupakan pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik suatu cerita rakyat diantaranya 1. Agama, keyakinan, dan tingkat pendidikan. 2. Kondisi sosial di masyarakat. 3. Budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Dan 4. Kondisi politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. Yang pertama, pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina disebut juga sebagai kata ganti, maksudnya segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Pronomina dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya, dia tidak pernah lupa mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, kata ganti kepunyaan atau pronomina posesiva. Contohnya, gambarmu seperti tulisan seorang pelukis. Yang ketiga, kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Contohnya, banyak orang mengatakan pohon itu angker. Yang keempat, kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Contohnya, mana sepeda yang kau janjikan itu? Yang kelima, kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Contohnya, makanan yang dimakan oleh ibu ternyata pemberian dari kakak. Yang keenam, kata ganti tidak tentu. Contohnya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah frasa adverbial. Frasa adverbial ialah frasa yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa adverbial menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh frasa adverbial adalah kami selalu makan malam bersama-sama. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah verba material. Verba material merupakan suatu kata kerja yang memiliki imbuhan yang mengacu ke dalam tindakan fisik yang bisa dilihat dengan nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu atau biasa disebut sebagai aktor. Struktur penyusunan verba material adalah subjek, verba material plus objek atau sasaran. Contohnya adalah Ahmad membaca koran. Ahmad sebagai aktor, membaca sebagai verba material, dan koran sebagai sasaran. Contoh verba material adalah paman sedang menebang pohon di depan rumah sebab sudah rapuh. Kaidah kebahasan yang keempat yakni konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Konjungsi temporal berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua, yakni konjungsi temporal sederajat. Contohnya, setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk dengan halus. Contoh kalimat konjungsi tidak sederajat adalah ayah berangkat bekerja ketika adik sedang tertidur. Contoh teks cerita rakyat. Telur emas. Pada suatu hari, ada seorang petani yang memiliki angsa bertelur emas pada satu harinya. Telur tersebut mampu menyediakan uang untuk si petani dan istrinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Petani bersama istrinya pun senantiasa merasa bahagia dalam waktu yang cukup lama. Namun tiba-tiba pada suatu hari, petani tersebut berpikir, mengapa kita harus mengambil satu telur saja setiap hari? Mengapa kita tidak dapat mengambil seluruhnya sekaligus serta menghasilkan lebih banyak uang? Keesokan harinya, pada saat angsa tersebut meletakkan telur emasnya, petani tersebut dengan cepat mengambil pisau tajam. Ia membunuh angsa serta memotong perutnya terbuka dengan harapan dapat menjumpai seluruh telur emasnya. Namun pada saat ia membuka perut, satu-satunya yang ia temukan hanyalah darah.
Petani dengan cepat menyadari kebodohannya serta mulai menangisi sumber dayanya yang hilang. Seiring berjalannya waktu, petani serta istrinya terus menjadi miskin. Pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tersebut adalah jangan bertindak sebelum berpikir dan jangan rakus. Pada teks tersebut, bagian orientasi ada pada paragraf 1, bagian komplikasi ada pada paragraf 2, klimaks ada pada paragraf 3, dan resolusi ada pada paragraf 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.